Ini adalah kisah tentang Charles II dari Spanyol, raja terakhir dinasti Habsburg. Sejarah dunia mencatat keluarga Habsburg sebagai salah satu dinasti monarki paling berpengaruh yang berkuasa dari abad ke-15 sampai abad ke-20 di Eropa. Tapi sayangnya, dinasti Habsburg tersebut harus dibubarkan pada tanggal 1 November 1700 setelah kematian penguasa terakhirnya, yaitu Charles II. Meskipun Charles II diberikan hak untuk menjalankan kerajaan yang besar dan kuat, tetapi ia dikenang sebagai penguasa yang lemah dan penyakitan karena banyaknya masalah kesehatan yang terjadi pada dirinya. Kekurangan fisik, intelektual, dan kondisi emosionalnya selalu menghambat pekerjaannya. Sebuah penelitian modern mengonfirmasi bahwa kondisi fisik dan mental dari Raja Charles II ini sebagian besar disebabkan oleh sejarah perkawinan saudara yang dipraktekkan oleh keluarga kerajaannya selama beberapa dekade. Charles II lahir di Madrid pada tanggal 6 November 1661. Ia merupakan anak dari Raja Philip IV dan Mariana. Mariana merupakan keponakan sekaligus istri kedua dari Raja Philip IV. Karena Charles II adalah anak laki-laki satu-satunya, otomatis ia akan menjadi pewaris tunggal tahta ayahnya. Charles menjadi raja yang sah setelah kematian ayahnya, dan pada saat menjadi raja, ia masih berusia 4 tahun. Sebuah catatan kontemporer mendeskripsikan bahwa Charles II memiliki tubuh yang pendek dan lemah. Semasa kecil, hingga usianya 8 tahun, ia tidak dapat berbicara dan berjalan. Tidak hanya itu, berbagai penyakit juga menumpuk di tubuhnya. Charles diklaim memiliki masalah dengan usus karena sering mengalami diare dan muntah. Ia juga memiliki penyakit hematuria atau adanya sel darah merah di dalam urin, serta menderita sindrom ebulik yang menyebabkan ia tidak memiliki emosi, motivasi, dan apatis terhadap lingkungan. Charles II menikah sebanyak 2 kali, yaitu pada usia 18 tahun dan 29 tahun. Istri pertama Charles adalah keponakannya sendiri yang bernama Mary Louise. Pernikahannya dengan Mary telah diatur. Alih-alih tertarik dan jatuh cinta, Mary justru merasa takut dengan perawakan Charles yang buruk dan kondisi fisiknya yang sakit-sakitan. Pernikahan Charles dengan Mary tersebut tidak menghasilkan keturunan, sampai akhirnya Mary meninggal pada tahun 1689. Kala sang raja tertekan akibat kehilangan istrinya, para menteri dan penasehatnya malah menyarankan dirinya untuk kawin lagi. Akhirnya, beberapa minggu setelah kepergian Mary, Charles pun menikah lagi dengan Mary Anne dari Newburgh. Dan lagi-lagi, pernikahan tersebut tidak menghasilkan keturunan. Mary Anne mengeluh bahwa sang raja impoten. Ketika usianya menginjak 30 tahun, Charles tampak seperti orang tua. Charles mengundurkan diri sebagai raja setelah mengalami gangguan saraf yang disebabkan oleh tekanan karena dirinya harus mengeluarkan Spanyol dari krisis ekonomi. Sejak saat itu, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal sederhana seperti bermain. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Charles hampir tidak bisa berdiri dan kerap terjatuh, seakan kakinya terlalu ringkih untuk menopang berat badannya sendiri. Ia menjadi sangat rapuh dan super sensitif. Sang raja juga seringkali berhalusinasi dan kejang-kejang. Kesehatannya terus memburuk. Menjelang ajal, sang raja demam, sakit perut, sulit bernafas, dan koma, hingga akhirnya ia meninggal di usianya yang ke-39 tahun. Kematian Charles II yang tidak mewariskan putra mahkota memicu lahirnya perang penerus Spanyol yang berlangsung selama 12 tahun. Pemerintahan Habsburg di Spanyol resmi berakhir dengan naiknya Philip V dari dinasti Bourbon sebagai raja. Seorang fisikawan yang melakukan otopsi terhadap Charles mengatakan bahwa tubuhnya tidak memiliki darah setetes pun. Jantungnya hanya sebesar biji merica. Paru-parunya berkarat, ususnya busuk, kepalanya dipenuhi air, dan ia hanya memiliki satu tesis yang hitam, sehitam batu bara. Di bawah kepemimpinan Charles II, situasi Spanyol pada saat itu terancam bahaya. Kekuasaan dan pengaruh Spanyol menurun dengan sangat cepat. Selain itu, perekonomian juga hampir kolaps. Kelaparan, tingkat produktivitas yang rendah, dan mewabahnya epidemi merupakan beberapa bagian dari kehancuran yang dihadapi oleh kerajaan tersebut. Namun, yang lebih parah daripada itu adalah
jumlah penduduk terus menurun, dan wilayah kekuasaannya menyusut. Kisah Charles II dari The House of Habsburg menjadi pelajaran bagi kerajaan-kerajaan lain untuk berhati-hati saat akan mengangkat seseorang menjadi raja. Jika mereka ingin mempertahankan kehebatan kerajaannya, maka mereka harus memiliki pemimpin yang hebat juga. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.